Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, sore, dan malam teman-teman semua, kapanpun kalian menonton. Kami dari kelompok 1 ingin mempresentasikan materi mengenai perkembangan pasar modal syariah di Indonesia. Kami beranggotakan saya sendiri, Febrianti Handayuningsih, dan teman saya yaitu Aika Regina dan Dianiken. Selamat menonton teman-teman. Nah, teman-teman, yang pertama saya akan menjelaskan tentang definisi dari pasar modal syariah. Pasar modal syariah adalah pasar modal yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah di pasar modal. Seperti halnya pasar modal konvensional, pasar modal syariah merupakan komponen penting dalam sebuah sistem keuangan secara keseluruhan. Dalam praktiknya, industri pasar modal syariah mengacu pada prinsip-prinsip syariah yang operasionalnya secara umum sejalan dengan konsep Islam dalam pemerataan dan peningkatan kemakmuran. Nah, selanjutnya adalah konsep. Transaksi di pasar modal diperbolehkan sepanjang tidak bertentangan dengan prinsip syariah, seperti praktik riba, perjudian, menimbun, dan lain-lain. Syed Othman menjelaskan secara analitis tentang keberadaan pasar modal yang sesuai dengan prinsip serta peranannya terhadap pertumbuhan ekonomi. Menurutnya, dengan diterapkannya prinsip syariah dalam berbagai aktivitas ekonomi dan keuangan syariah, termasuk pasar modal syariah, maka tujuan syariah dalam kehidupan ekonomi akan terwujud, seperti terrealisasinya distribusi pendapatan kekayaan, terciptanya keadilan, dan keseimbangan ekonomi baru. Nah, yang selanjutnya adalah prinsip dari pasar modal syariah. Kaidah hukum Islam yang mendasari prinsip syariah adalah yang pertama adalah kaidah fikih mengenai akad. Dalam fikih dijelaskan al-aslu fi al-mu'amalati bil uqud, yaitu pada dasarnya segala aktivitas muamalah harus disertai dengan akad. Yang kedua adalah kaidah fikih muamalah, yaitu al-aslu fi al-mu'amalati bil al-ibahah illa an yadullu dalilan ala tamri miha, yaitu pada dasarnya segala bentuk muamalah boleh dilakukan kecuali ada dalil yang mengharamkannya. Nah, teman-teman, apa sih yang mengharamkannya? Hal-hal yang diharamkan adalah seperti larangan dalam transaksi seperti riba, perjudian, ketidakjelasan akad, kualitas, kuantitas, harga, dan batil. Yang kedua adalah larangan dalam bentuk objek yang ditransaksikan seperti makanan dan minuman yang haram. Selanjutnya adalah dasar hukum. Sebagai bagian dari sektor keuangan yang diawasi oleh OJK, kegiatan pasar modal Indonesia juga diatur dalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang OJK. Selain itu, kegiatan di pasar modal yang menerapkan prinsip-prinsip syariah juga mengacu kepada Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang pasar modal. Nah, untuk pembahasan berikutnya mengenai sejarah pasar modal itu akan dijelaskan oleh teman saya, Aika Regina. Selanjutnya adalah sejarah pasar modal syariah. Sejarah pasar modal syariah di Indonesia dimulai di tanggal 3 Juli 1997. Hal ini ditandai dengan diterbitkannya reksadana syariah oleh PT Dana Reksa Investment Management. Kemudian sejarah berlanjut di tanggal 3 Juli 2000, Bursa Efek Indonesia bekerjasama dengan PT Dana Reksa Investment Management meluncurkan Jakarta Islamic Index atau disingkat JII. JII ini yang mencakup sekitar 30 jenis saham dari emiten-emiten yang kegiatan usahanya memenuhi ketentuan syariah yang bertujuan untuk memandu investor yang ingin menginvestasikan dananya secara syariah. Dengan hadirnya indeks tersebut, maka para pemodal telah disediakan saham-saham yang dapat dijadikan sarana berinvestasi sesuai dengan prinsip syariah.
Kemudian di tanggal 18 April 2001, untuk pertama kalinya, Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia atau disingkat DSN MUI mengeluarkan fatwa yang berkaitan langsung dengan pasar modal, yaitu Fatwa nomor 20 DSN MUI 4 2001 tentang pedoman pelaksanaan investasi untuk reksadana syariah. Di awal September tahun 2002, perkembangan pasar modal syariah di Indonesia kembali terlihat. Hal ini ditandai dengan hadirnya instrumen obligasi syariah atau sukuk PT Indosat Tbk. Instrumen ini merupakan obligasi syariah atau sukuk pertama dan akad yang digunakan adalah akad mudharabah. Kemudian, pada tahun 2003, DSN MUI menerbitkan fatwa nomor 40 tentang pasar modal dan pedoman umum penerapan prinsip syariah di bidang pasar modal. Kemudian di tanggal 23 November 2006, Otoritas Pasar Modal pada waktu itu yaitu Bapepam LK menerbitkan paket peraturan Bapepam LK terkait pasar modal syariah. Paket peraturan tersebut yaitu Peraturan Bapepam LK nomor 9A13 tentang penerbitan efek syariah dan nomor 9A14 tentang akad-akad yang digunakan dalam penerbitan efek syariah di pasar modal. Kemudian di tanggal 7 Mei 2008, perkembangan pasar modal syariah mencapai tonggak sejarah baru dengan disahkannya Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2008 tentang Surat Berharga Syariah Negara atau SBSN. Undang-undang ini diperlukan sebagai landasan hukum untuk penerbitan surat berharga syariah negara atau sukuk negara. Kemudian di tanggal 26 Agustus 2008, untuk pertama kalinya pemerintah Indonesia menerbitkan SBSN seri IFR 0001 dan IFR 0002. Kemudian dilanjutkan dengan diterbitkannya Fatwa nomor 80 tentang penerapan prinsip syariah dalam mekanisme perdagangan efek bersifat ekuitas di pasar reguler bursa efek di tanggal 8 Maret 2011. Fatwa itu merupakan penegasan halalnya berinvestasi di pasar saham. Tidak lama setelah itu, di tanggal 12 Mei 2011, BEI meluncurkan Indeks Saham Syariah Indonesia atau ISSI. Indeks Saham Syariah Indonesia berfungsi untuk menghitung pergerakan saham yang ada dalam Daftar Efek Syariah atau DES yang berisi ratusan saham berkategori syariah. Diluncurkannya Indeks Saham Syariah Indonesia atau ISSI atau ISI sebagai indeks komposit saham syariah yang terdiri dari seluruh saham syariah yang tercatat di Bursa Efek Indonesia atau BEI pada tahun 2011. Di tahun yang sama, diluncurkanlah Syariah Online Trading System atau SOTS oleh perusahaan efek yang menyebabkan makin berkembangnya transaksi online di pasar modal Indonesia secara pesat. Selanjutnya adalah perbedaan pasar modal konvensional dan pasar modal syariah. Pada perbedaan ini terdapat beberapa indikator. Indikator yang pertama adalah aturan pengelolaannya. Pada pasar modal konvensional tidak ada aturan yang mengatur tentang kegiatan operasional perusahaan. Sedangkan pada pasar modal syariah, efek yang diperdagangkan haruslah dari perusahaan yang dalam menjalankan kegiatan operasional perusahaan tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip syariah. Indikator yang kedua adalah tinjauan hukum. Pada pasar modal konvensional yang dipakai adalah Undang-Undang Pasar Modal, yaitu Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 atau 1995. Sedangkan untuk pasar modal syariah menggunakan Al-Quran dan hadis dipertegas dengan Fatwa Dewan Syariah Nasional atau DSN. Indikator yang ketiga adalah pengawasannya. Untuk pasar modal konvensional, pelaksanaannya akan diawasi oleh OJK atau Otoritas Jasa Keuangan. Sedangkan untuk pasar modal syariah diawasi oleh DSN yaitu Dewan Syariah Nasional dan OJK atau Otoritas Jasa Keuangan. Indikator yang keempat adalah indeks harga sahamnya. Untuk pasar modal konvensional, indeks harga saham konvensional antara lain ada IHSG, LQ45,
Kompas 100, dan lain-lain. Sedangkan untuk pasar modal syariah, indeks harga sahamnya adalah JII atau Jakarta Islamic Index dan DES atau Daftar Efek Syariah. Indikator selanjutnya adalah operasional. Untuk pasar modal konvensional, operasionalnya dilakukan tanpa melalui screening, sedangkan untuk pasar modal syariah harus melalui screening. Mengapa demikian? Karena untuk proses screening sendiri, jadi semua saham itu belum tentu syariah. Ada beberapa kategori atau kriteria sehingga saham tersebut dapat dikatakan saham syariah. Kemudian indikator selanjutnya adalah tujuannya. Untuk pasar modal konvensional, tujuannya adalah mengharapkan return tinggi tanpa terikat kesesuaian norma dan aturan agama. Sedangkan untuk pasar modal syariah, selain dari segi return, aspek kepatuhan aturan syariah harus dipenuhi. Indikator yang terakhir adalah akad. Pada pasar modal syariah, terikat aturan halal dan haram, sedangkan untuk pasar modal konvensional, akadnya kesesuaian dengan kesepakatan. Selanjutnya adalah produk-produk yang ditawarkan di pasar modal syariah. Yang pertama adalah saham syariah. Saham syariah merupakan kegiatan investasi berupa penyertaan modal yang dilakukan ke dalam perusahaan-perusahaan yang dalam kegiatannya tidak melanggar prinsip-prinsip syariah. Pada hakikatnya, konsep saham telah sesuai dengan prinsip syariah, yaitu konsep kegiatan syirkah atau musyarakah. Konsep syirkah tersebut merupakan konsep bekerja sama yang dilakukan oleh dua pihak dengan hak bagi hasil usaha. Kemudian produk yang kedua adalah sukuk. Sukuk diartikan sebagai efek syariah yang berupa sertifikat atau bukti kepemilikan yang bernilai sama dan mewakili bagian penyertaan yang tidak terpisahkan atau tidak terbagi atas kepemilikan aset berwujud tertentu. Produk yang ketiga adalah reksadana syariah. Reksadana merupakan wadah yang digunakan untuk menghimpun dana dari masyarakat pemodal untuk selanjutnya diinvestasikan dalam portofolio atau kumpulan efek oleh manajer investasi. Reksadana dapat dikatakan sebagai reksadana syariah apabila memenuhi prinsip syariah di pasar modal, yaitu akad, cara pengelolaan, dan portofolionya tidak bertentangan dengan prinsip syariah di pasar modal sebagaimana diatur dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 15/POJK 04/2015 tentang penerapan prinsip syariah di pasar modal. Produk selanjutnya adalah ETF syariah. ETF syariah adalah reksadana yang kinerjanya mengacu pada indeks syariah tertentu dan diperjualbelikan layaknya seperti saham di bursa yang dapat dicermati pergerakannya dan sesuai dengan prinsip syariah. Selanjutnya adalah gambaran umum. Yang pertama ada mekanisme transaksi saham pada pasar perdana. Dapat dilihat di gambar. Keterangannya yang pertama, emiten mengajukan pendaftaran ke Bursa Efek Indonesia untuk melakukan IPO atau IPO. Kemudian, emiten selanjutnya mengajukan permohonan pendaftaran ke OJK atau Otoritas Jasa Keuangan untuk mendapatkan pernyataan efektif. Setelah itu, emiten beserta perusahaan penjamin emisi melakukan penawaran atau penjualan saham perdana kepada para calon investor. Yang terakhir, pencatatan saham atau listing di Bursa Efek Indonesia dan investor bisa melakukan transaksi jual atau beli saham di pasar sekunder atau lantai bursa. Mekanisme transaksi di pasar sekunder. Dari pola tersebut, dapat diketahui yang pertama, investor melakukan pembukaan rekening efek dan memperoleh kartu acuan kepemilikan sekuritas atau akses atau disebut juga single investor identification yang diterbitkan oleh KSEI. Kemudian, investor mempelajari kinerja perusahaan dengan melihat beberapa aspek seperti data-data makro, ekonomi, laporan keuangannya, serta prospek bisnis perusahaannya.
Selanjutnya, investor menghubungi pialang atau broker yang akan membantu melakukan transaksi beli dan jual saham atau melakukan order beli atau jual melalui sistem. Dan yang terakhir, setelah terjadi transaksi jual atau beli saham, investor akan dikirimi bukti transaksi saham melalui surat elektronik atau email. Kemudian adalah mekanisme transaksi reksadana. Secara garis besar, transaksi reksadana dapat dibagi menjadi 3, yaitu transaksi pembelian, transaksi penjualan, dan transaksi pengalihan. Transaksi pembelian dibagi lagi menjadi 4. Yang pertama, transaksi pertama, yaitu transaksi yang dilakukan pertama kalinya oleh investor. Yang kedua, transaksi penambahan. Penambahan saldo atas reksadana yang dimiliki oleh seorang investor. Yang ketiga, transaksi berkala. Transaksi berkala ini adalah transaksi yang disediakan bagi investor yang tidak ingin kerepotan sehingga memilih agar dana investasi dipotong setiap bulannya dari tabungan secara otomatis. Dan yang keempat adalah transaksi pembelian produk baru, yaitu transaksi yang dilakukan oleh investor apabila menginginkan untuk membeli produk reksadana yang lainnya. Transaksi yang kedua itu adalah transaksi penjualan. Transaksi penjualan biasa disebut juga dengan pencairan dalam reksadana atau redemption. Transaksi dalam reksadana dapat dilakukan kapan saja, tetapi dalam transaksi penjualan ini terdapat biaya. Biasanya, biaya ini berlaku untuk kepemilikan reksadana hingga jangka waktu tertentu. Jika investor memiliki reksadana lebih dari jangka waktu yang ditentukan, maka transaksi tersebut bebas dari biaya. Kemudian yang ketiga adalah transaksi pengalihan. Transaksi pengalihan adalah memindahkan investasi dari satu reksadana ke reksadana lainnya. Baiklah, di sini saya Dianikan Safitri akan menyampaikan mengenai ISSI dan JII. Yang pertama adalah ISII. Indeks ini diluncurkan oleh IDX pada 12 Mei 2011. Indeks ini berisi dengan saham-saham yang berada di daftar efek syariah yang dikeluarkan sesuai regulasi Bapepam LK nomor 11 K1 setiap 6 bulannya di bulan Mei dan November. Tanggal basis yang digunakan adalah Desember 2007. Kemudian, indeks ini dihitung sama dengan perhitungan IHSG, yaitu menggunakan cara rata-rata timbangan kapitalisasi pasar. Kemudian, yang selanjutnya adalah kriteria-kriteria saham yang dapat masuk ke dalam indeks sesuai dengan regulasi Bapepam LK nomor 11 K1 adalah sebagai berikut. Yang pertama, perusahaan yang tidak melakukan kegiatan usaha yang bertentangan dengan prinsip syariah sebagaimana yang dimaksudkan dalam angka 2 huruf A Peraturan nomor 9A titik 13 sebagai berikut. Yang pertama, perjudian dan permainan yang tergolong judi atau perdagangan yang dilarang. Yang kedua, perdagangan yang dilarang menurut syariah Islam. Itu semacam perdagangan yang tidak diikuti oleh pengiriman atau transfer barang dan jasa, dan perdagangan penawaran dan permintaan palsu. Kemudian yang ketiga adalah penyelenggaraan jasa keuangan yang menerapkan konsep ribawi. Itu semacam bank berbasis suku bunga dan perusahaan keuangan yang berbasis suku bunga. Kemudian yang keempat adalah jual beli risiko yang mengandung spekulasi gharar atau perjudian maisir. Dan terakhir adalah memproduksi, mendistribusikan, memperdagangkan, dan menyediakan barang atau jasa haram karena zatnya. Yang kedua, barang dan jasa yang haram bukan karena zatnya, yang ditetapkan oleh DSN MUI. Kemudian yang ketiga, barang atau jasa yang merusak moral maupun bersifat mudorot. Dan yang terakhir, transaksi-transaksi yang mengandung elemen penyuapan.
Kriteria saham yang selanjutnya adalah perusahaan-perusahaan yang memenuhi rasio-rasio keuangan sebagai berikut. Yang pertama, total hutang yang berbasis bunga dibandingkan dengan total aktiva tidak lebih dari 45%. Yang kedua, total pendapatan bunga dan pendapatan tidak halal lainnya disandingkan dengan total pendapatan tidak lebih dari 10%. Baiklah, yang kedua adalah JII atau Jakarta Islamic Index. Jakarta Islamic Index atau JII sendiri dibuat oleh BEI bekerjasama dengan PT Dana Reksa Investment Management dan diluncurkan pada 3 Juli tahun 2000. JII menggunakan basis tanggal Januari 1995 dengan nilai awal sebesar 100. JII diperbarui tiap 6 bulan sekali, yaitu pada awal bulan Januari dan Juli. JII merupakan indeks yang berisi 30 saham perusahaan yang memenuhi kriteria investasi berdasarkan syariah Islam dengan prosedur di bawah ini. Yang pertama, saham dipilih harus sudah tercatat paling tidak 3 bulan terakhir, kecuali saham yang termasuk dalam 10 kapitalisasi besar. Yang kedua, mempunyai rasio utang terhadap aktiva tidak lebih dari 90% di laporan keuangan tahunan atau tengah tahun. Yang ketiga, dari yang masuk kriteria nomor 1 dan 2, dipilih 60 saham dengan urutan rata-rata kapitalisasi pasar sebesar selama 1 tahun terakhir. Dan yang terakhir, kemudian dipilih 30 saham dengan urutan tingkat likuiditas atau rata-rata nilai perdagangan reguler selama 1 tahun terakhir. C. Syariah Online Trading System atau STOS. Syariah Online Trading System adalah sistem transaksi saham syariah secara online yang memenuhi prinsip-prinsip syariah di pasar modal. STOS dikembangkan oleh angka bursa sebagai fasilitas atau alat bantu bagi investor yang ingin melakukan transaksi saham secara syariah. STOS disertifikasi oleh DSN MUI karena merupakan penjabaran dari fatwa DSN MUI nomor 80 tahun 2011 tentang penerapan prinsip syariah dalam mekanisme perdagangan efek yang bersifat ekuitas di pasar reguler bursa efek. Selanjutnya adalah fitur utama STOS adalah sebagai berikut. Yang pertama, hanya saham syariah yang dapat ditransaksikan di dalam aplikasi atau fitur STOS tersebut. Yang kedua, transaksi beli saham syariah hanya dapat dilakukan secara tunai atau cash basis transaction, sehingga tidak boleh ada transaksi margin atau margin trading. Yang ketiga, tidak dapat melakukan transaksi jual saham syariah yang belum dimiliki atau short selling. Yang keempat, laporan kepemilikan saham syariah dipisah dengan kepemilikan uang sehingga saham syariah yang dimiliki tidak dihitung sebagai modal atau uang. Yang terakhir, saat ini terdapat 18 anggota bursa yang sudah memiliki STOS. Antara lain PT Indo Premier Sekuritas, itu nama STOS-nya IPOT Syariah. Yang kedua, PT Mira Aset Sekuritas, nama STOS-nya HOTS Syariah. Yang ketiga, PT BNI Sekuritas, aplikasi STOS-nya namanya eSmart Syariah, dan lain sebagainya. Kemudian perkembangan pasar modal syariah di Indonesia. Periode pertama pada tahun 1912 sampai 1942, periode zaman Belanda. Pada tanggal 14 Desember 1912, suatu asosiasi 13 broker dibentuk di Jakarta. Asosiasi ini diberi nama dengan Vereniging for
efek The Handle yang merupakan cikal bakal pasar modal pertama di Indonesia. Kemudian, periode kedua pada tahun 1952 sampai 1960, periode Orde Lama. Ini setelah Jepang meninggalkan Indonesia pada tanggal 1 September 1951 dikeluarkannya UU Darurat nomor 12 yang kemudian dijadikan Undang-Undang nomor 15/1952 tentang pasar modal. Kemudian, periode ketiga tahun 1977 sampai 1988, periode Orde Baru. Di sini Bursa Efek Jakarta dikatakan lahir kembali pada tahun 1977 dalam periode Orde Baru sebagai hasil dari keputusan Presiden nomor 52 tahun 1976. Kemudian yang keempat, periode keempat tahun 1989 sampai Mei 1995, periode bangun tidur yang paling panjang. Kenapa dikatakan seperti itu? Karena sejak diaktifkan kembali pada tahun 1977 sampai 1988, BEJ atau Bursa Efek Jakarta dikatakan dalam keadaan tidur panjang selama 11 tahun. Sebelum tahun 1988, hanya terdapat 24 perusahaan yang terdaftar di BEJ. Setelah tahun 1988, selama 3 tahun saja, yaitu sampai tahun 1990, jumlah perusahaan yang terdaftar di BEJ meningkat sampai dengan 127. Sampai dengan akhir tahun 1994, jumlah perusahaan yang sudah IPO menjadi 225. Pada periode inilah Initial Public Offering atau IPO menjadi peristiwa nasional dan banyak dikenal sebagai periode lonjakan IPO. Periode kelima mulai pada bulan Mei 1955. Ini adalah periode otomatisasi. Kemudian yang keenam, periode keenam mulai Agustus 1997 sampai September 1998 yang mengalami krisis moneter. Kemudian yang selanjutnya adalah periode ketujuh. Periode ketujuh dimulai pada bulan Juli tahun 2000 atau disebut tanpa warkat. Perdagangan dengan warkat sudah dianggap tidak efisiensi lagi. Belum lagi banyak warkat yang hilang sewaktu disimpan, atau banyak juga warkat yang dipalsukan. Secara administrasi, penerbitan warkat sendiri juga akan menghambat proses penyelesaian transaksi. Oleh karena alasan-alasan tersebut, maka pada bulan Juli 2000, BEJ mulai menerapkan perdagangan tanpa warkat. Yang selanjutnya, periode ke-8 mulai pada Oktober 1998 sampai Desember 2002 atau disebut dengan penyembuhan. Pada periode ini, sejumlah emiten baru mencatatkan sahamnya di BEJ. Setelah mengalami penurunan drastis pada akhir bulan September tahun 1998 sampai menembus di bawah 300 poin, IHSG di bulan Oktober tahun 1998 mulai mengalami peningkatan menembus kembali di atas 300 poin. Pada tanggal 5 Oktober tahun 1998, IHSG bernilai 311,96 poin. Kemudian periode yang ke-9 atau mulai kebangkitan kembali
pada periode kebangkitan kembali ini cukup banyak saham yang dicatatkan di pasar modal. Sebanyak 70 saham menawarkan saham perdananya. Tahun 2003 juga dimasuki dengan penuh optimisme. IHSG dibuka pada awal tanggal 2 Januari 2003 dengan nilai 405,44, dan mulai awal tahun itu IHSG mengalami peningkatan. Kemudian lanjut ke periode ke-10 atau pada mulai Oktober 2007 yang menjadi Bursa Efek Indonesia. Efektif mulai bulan November 2007 setelah diadakannya RUPSLB, Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa, yang diadakan 30 Oktober 2007. BEJ dan BES bergabung menjadi BEI atau Bursa Efek Indonesia. Kemudian periode yang ke-11 mulai akhir Januari 2008 sampai Maret 2009. Ini disebut dengan krisis global karena mengapa? Meskipun masih dalam kondisi krisis global, walaupun tidak banyak, beberapa perusahaan melakukan penawaran perdananya. Pada periode ini, sejumlah emiten baru yang mencatatkan sahamnya di BEJ itu ada beberapa. Kemudian periode ke-12 atau mulai bulan April 2009 sampai Agustus 2011. Di sini adalah masa-masa kejayaan. Selama masa ini cukup banyak emiten yang melakukan penawaran perdana. Kemudian periode ke-13 pada bulan Agustus 2011 sampai Juni 2012 mengalami stagnasi. Meskipun periode ini adalah periode stagnasi, masih ada juga beberapa emiten yang melakukan penawaran perdana. Yang selanjutnya adalah periode ke-14. Periode ke-14 ini bulan Juni 2012 sampai Mei 2013 atau kembali percaya kembali. Meskipun periode ini adalah periode stagnasi juga, pasar modal Indonesia mulai kembali berjaya dan beberapa saham juga didaftarkan kembali pada periode ini. Kemudian periode ke-15 pada bulan Juni 2013 sampai Juni 2014 atau proses ketidakpastian. Di sini setelah IHSG mengalami kejayaan kembali dan mencapai nilai penutupan 5.214,976 pada tanggal 20 Mei 2013, IHSG mengalami penutupan terendah di tahun 2013. Dan saat itu jumlah saham beredar adalah sebanyak 479 saham. Nilai terendah sebesar 3.837.735 terjadi pada hari berikutnya. Tetapi nilai itu bukan nilai penutupan dan IHSG ditutup naik menjadi atau mencapai lebih dari 15 triliun. Akibat lebih lanjut kurs rupiah melemah sampai ke 12.100 per US dollar dan indeks pasar modal regional Asia melemah. Kemudian periode yang selanjutnya adalah periode ke-16 pada bulan 2014 Juli sampai April 2015 atau disebut dengan reformasi. Birokrasi pemerintahan pada tanggal 9 Juli 2014, Indonesia melakukan pemilihan umum untuk memilih presiden dan wakil presiden Republik Indonesia. Memilih presiden dan wakil presiden ini berlangsung damai sesuai dengan yang diinginkan. Kemudian, periode yang ke-17 mulai bulan April 2015 sampai September 2015 atau pelambatan ekonomi dunia. Pelambatan ekonomi dunia ini diawali sejak turunnya harga minyak mentah dunia sejak tahun 2014. Intinya,
minyak dunia tersebut merosot setelah OPEC sepakat untuk tidak memangkas produksinya. Kemudian yang selanjutnya adalah periode ke-18. Periode ke-18 mulai pada bulan September 2015 sampai Juni 2016 atau disebut dengan paket kebijakan ekonomi. Presiden Joko Widodo merespon pelambatan ekonomi dengan menerbitkan berbagai praktek kebijakan ekonomi yang berjilid. Paket kebijakan ekonomi ini dilakukan sebagai upaya untuk menstabilkan kondisi ekonomi Indonesia dan menstimulasi pertumbuhan ekonomi yang melambai. Paket kebijakan ekonomi berjilid ini mulai dijalankan sejak bulan September 2015. Paket ini terdiri dari beberapa jilid yang memiliki fokus yang berbeda untuk menyasar berbagai target yang diharapkan dapat merangsang pergerakan ekonomi. Kemudian yang selanjutnya adalah periode ke-19. Pada bulan Juni 2016 sampai Juli 2016 atau Britannian Exit. Brexit adalah Yang selanjutnya adalah periode ke-19. Brexit adalah kependekatan dengan Britannian Exit, yaitu upaya Britania Raya untuk keluar dari Uni Eropa. Ada beberapa hal yang mendasari keinginan negara Britania Raya keluar dari Uni Eropa. Antara lain, Uni Eropa dianggap sebagai semakin mengontrol kehidupan sehari-hari warga Britania Raya. Kemudian, rakyat Britania Raya merasa semakin terbebani oleh Uni Eropa. Peraturan Uni Eropa dinilai banyak membatasi bisnis di Inggris dan Uni Eropa, menarik uang biaya keanggotaan dengan jumlah miliarder dolar. Tetapi negara Inggris merasa hanya sedikit keuntungan yang diperoleh. Kemudian periode ke-20 mulai bulan Juli 2016 sampai September 2016 atau pengampunan pajak tax amnesty. Selain paket kebijakan ekonomi berjilid yang diterbitkan untuk memacu pertumbuhan ekonomi, pemerintahan juga menerbitkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2016 pada tanggal 1 Juli 2016 tentang pengampunan pajak atau tax amnesty. Amnesti pajak merupakan program pengampunan yang diberikan oleh pemerintahan kepada wajib pajak, meliputi penghapusan pajak yang seharusnya terutang, penghapusan sanksi administrasi perpajakan, serta penghapusan sanksi pidana di bidang perpajakan atas harta yang diperoleh pada tahun 2015 dan sebelumnya yang belum dilaporkan dalam SPT, dengan cara melunasi seluruh tunggakan pajak yang dimiliki dan membayar uang tebusan. Periode yang selanjutnya adalah periode ke-21 pada bulan November 2016 pada saat pemilihan Presiden Amerika Serikat yang ke-45. Pemilihan Presiden Amerika Serikat dilakukan pada hari Rabu tanggal 9 November 2016 untuk memilih Donald Trump atau Hillary Clinton untuk menjadi Presiden Amerika yang harga saham mulai terlihat menurun saat Donald Trump. Kira-kira 11 siang waktu Indonesia Barat, Hillary Clinton sempat mengejar ketinggalan dan unggul suara sedikit dari Donald Trump. Walaupun indeks harga saham masih negatif, tetapi pasar modal tampaknya bereaksi positif dan kenaikan indeks mulai jatuh kembali sampai Donald Trump mengumpulkan 276 suara setelah melewati batas 270 suara untuk memenangkan pemilihan pasar. Tampaknya panik ketika melihat kenyataan bahwa Donald Trump menjadi Presiden Amerika Serikat yang terpilih.
Mungkin itu saja presentasi dari kelompok kami. Apabila ada kesalahan, kami mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk selebihnya, monggo yang ingin bertanya